Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali berjumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang berteman dengan sepi. Judul yang kelihatannya aneh ya bagi Anda yang melihat video ini. Kenapa sih harus berteman dengan sepi? Ada sebuah cerita begini teman-teman. Dahulu kala ketika ada seseorang ini ingin naik ke puncak bukit. Ketika orang tersebut masih di area bawah ya, di perkampungan, tentu dijumpai ramai sekali orang di sana. Di perkampungan tentu banyak sekali penduduknya, banyak sekali orang-orang yang berlalu lalang berinteraksi. Orang tersebut berencana untuk naik ke puncak bukit. Ketika dia memulai perjalanan, di tengah perjalanan ketika orang tersebut mulai menapaki bukit, dia hanya berjumpa dengan beberapa orang saja. Di tengah perjalanan, dia hanya berjumpa dengan beberapa orang saja. Tidak sampai ratusan atau ribuan. Dia hanya berjumpa dengan beberapa puluh orang. Kemudian orang tersebut melanjutkan lagi naik ke atas lagi. Dan semakin naik ke atas, orang yang dijumpai semakin sedikit. Dan ketika orang tersebut sampai di puncak bukit, dia hanya menjumpai segelintir orang, bisa dihitung dengan jari. Mungkin hanya kurang dari 10 orang yang dijumpai di sana. Beda sekali ketika orang tersebut masih di bawah, ya, masih di kaki bukit, di perkampungan, ada ribuan orang di sana. Ternyata ketika orang tersebut sudah mencapai titik puncak bukit tersebut, keadaan sangat sepi sekali, lengang, sepi sekali, berbeda dengan yang di bawah hiruk pikuk ramai. Namun ketika orang tersebut sudah ada di puncak bukit, dia bisa melihat sekelilingnya hal yang indah. Dia bisa melayangkan pandangannya jauh sekali, melihat pemandangan yang indah sekali yang tentu saja tidak akan mungkin bisa dilihat ketika dia masih ada di bawah. Dan dia merasa bahagia, senang karena tujuannya untuk sampai di atas tercapai. Demikian pula dalam kehidupan ini teman-temanku, saudaraku, sahabatku. Barangkali apa yang Anda lakukan saat ini, entah apapun yang Anda lakukan dalam pekerjaan atau apapun, dalam bisnis, dalam bidang apapun, Anda merasa kesepian. Pelan-pelan Anda akan ditinggalkan oleh lingkungan Anda. Orang-orang akan meninggalkan Anda, atau bahkan Anda sendiri akan meninggalkan mereka. Karena visi Anda sudah berbeda dengan mereka. Lingkungan Anda yang dulunya akrab dengan Anda, ramai dengan Anda, sekarang meninggalkan Anda, atau Anda yang meninggalkan mereka karena visinya sudah tidak lagi sama dengan Anda. Anda punya impian yang jauh, ya, punya impian yang tinggi, dan barangkali lingkungan Anda tidak mempunyai impian setinggi Anda, sehingga Anda merasa kesepian. Ketika Anda melakukan, kok saya sendiri ya, kok nggak ada temannya ya. Dan jangan khawatir ketika Anda mengalami hal tersebut. Itu barangkali salah satu pertanda bahwa jalan Anda itu benar. Yang sepi-sepi itu belum tentu membuat Anda ini menjadi menderita. Tidak. Anda kadang perlu untuk berdiam diri di tempat yang sepi, menempuh jalan yang sepi. Karena di dalam sepi tersebut, Anda akan berbicara dengan diri Anda sendiri. Anda memberikan kesempatan kepada diri Anda untuk berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Seperti layaknya menatap cermin, ya. Anda berbicara, berdialog dengan batin Anda sendiri. Dari situ Anda akan banyak menemukan jawaban-jawaban tentang persoalan kehidupan. Ya, selama ini mungkin Anda bingung, ya, karena ketika kita ada di hiruk pikuk ya kehidupan,
pikiran kita ini tidak bisa menjadi diri sendiri, kita ngikut dengan lingkungan kita, sehingga pikiran kita tidak bisa jernih. Makanya orang-orang yang sukses ini, orang-orang yang mencapai top level ini, selalu ada waktu untuk membuat mereka menjadi kesepian atau sendiri. Anda boleh membaca biografi siapapun orang-orang yang sudah sampai di top level, mereka ini selalu sendiri, teman-teman, sepi sendiri, hanya segelintir orang yang menemani, hanya sedikit sekali. Ya, ibarat kata saat analogikan orang yang tadi naik di puncak bukit, ketika masih di bawah ramai sekali. Ya, sedemikian pula dengan mindset Anda, pola pikir Anda, ketika ingin menuju puncak, mungkin Anda merasa sendiri. Kok yang lain tidak melakukan yang ini ya? Kenapa kok saya sendiri? Kok tidak ada yang mensupport saya ya? Kok saya sendirian? Dan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri Anda sendiri. Ketahuilah, barangkali itu adalah jalan yang tepat, yang benar, yang memang Anda sedang menapaki bukit untuk sampai ke puncak, di mana setiap tanjakan ini meninggalkan keramaian, ya. Anda berteman dengan sepi, semakin ke puncak semakin sepi, sunyi, hening, ya. Dan bisa jadi Anda sendiri di puncak. Dalam hal ini, puncak kesuksesan, puncak kebahagiaan, puncak ketenangan, puncak kedamaian, dan sebagainya. Saya setiap hari meluangkan waktu untuk sendiri, teman-teman, untuk menyendiri setiap hari. Tidak lama, bisa 15-10 menit, ya, 20 menit, setengah jam, 1 jam gitu. Yang penting saya sendiri, tidak harus kemana-mana. Artinya menyendiri itu tidak harus ke tempat-tempat sunyi, ya, ke hutan gitu, tidak harus ke sawah, tidak harus ke pantai, ke gunung, tidak. Anda bisa menyendiri dalam kamar Anda, tidak berkomunikasi dengan siapapun, atau Anda bisa menyendiri di ruangan rumah Anda sendiri tanpa seorang pun, ya, duduk di pojok gitu santai sambil melakukan dialog batin, self talk, bicara dengan diri sendiri, self talk, ya. Percayalah, dalam diam nanti akan banyak jawaban-jawaban atas persoalan-persoalan yang sedang Anda alami. Saya pribadi mengalaminya. Ketika ingin menyelesaikan sebuah persoalan, saya memilih menyendiri, gitu ya, tidak terganggu oleh siapapun. Saya ingin berdialog dengan diri saya ingin mengenal diri saya lebih dalam lagi. Dengan cara kita menyendiri, kita akan lebih mengenal diri kita, kita akan tahu dan paham apa yang harus kita lakukan. Dalam proses belajar keilmuan, hipnotis, ilmu gendam, hipnoterapi, ilmu magnetis, dan ilmu-ilmu yang sedang Anda dalami, Anda akan merasakan tersebut kesepian, ya, kesendirian. Anda dituntut untuk berdialog dengan diri Anda sendiri. Kenapa saya kok belum mahir? Kenapa saya belum bisa? Yang lain sudah bisa, dan begitu. Ketika Anda sendiri, Anda merenungi itu, Anda akan menemukan jawaban. Guru terbaik, ya, ada di dalam diri sendiri. Guru terbaik jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Hati nurani kita yang akan memberikan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan. Air yang tenang tentu lebih jernih dibandingkan air yang bergolak atau bergemuruh, ya, akan terlihat keruh. Pikiran manusia juga demikian. Ketika Anda sibuk pikirannya lalu-lalang ke sana kemari, ambillah jeda, ya, rehat, jeda. Tujuannya agar Anda bisa menetralkan pikiran. Tujuannya agar pikiran Anda kembali jernih. Ketika Anda merestart pikiran, setelahnya Anda bisa melakukan hal mungkin di luar dugaan Anda. Hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, tiba-tiba muncul saja, ya. Muncul demikian tanpa Anda pikirkan terlebih dahulu, tanpa Anda rencanakan. Dan tiba-tiba Anda bisa melakukan.
Jadi berteman dengan sepi, berteman dengan diam, itu adalah baik. Bagi yang belum melakukan, silakan Anda coba. Ya, saya yakin di tengah pandemi ini banyak sekali persoalan-persoalan muncul, macam-macam, persoalan keluarga, persoalan keuangan, pekerjaan, dan lain-lain, banyak sekali. Anda bisa menyelesaikan, dan jawabannya ada di dalam diri sendiri. Karena guru terbaik adalah diri sendiri. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.